Halo, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Bagi para investor, analis, maupun trader, memperhatikan dinamika ekonomi dan politik itu menjadi aktivitas yang sangat penting yang dapat meningkatkan peluang portofolio trading dalam Forex. Nah, di video kali ini saya akan sharing tentang 6 berita fundamental data ekonomi yang sangat berpengaruh pada pasar Forex. Oke, video ini disponsori oleh komunitas trading Forex FX Center Pro. Jadi di dalam komunitas ini teman-teman bisa belajar trading mulai dari pemula sampai bisa trading secara mandiri. Dan di dalam komunitas ini ada grup trading, yang di dalam grup itu teman-teman bisa mendapatkan analisa teknikal fundamental dan juga sinyal secara gratis setiap harinya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi repot-repot dalam melakukan analisa yang rumit-rumit. Untuk cara bergabungnya cukup daftar di www.myebs.co.id dan xmtrade.id, untuk link ada di kolom deskripsi di bawah. Kemudian deposit minimal 50 US dollar saja. Dan buat teman-teman yang daftar melalui link myebs.co.id, teman-teman bisa klaim bonus deposit 100%. Jadi kalau teman-teman deposit 150 US dollar, modalnya jadi 300 US dollar. Kalau teman-teman deposit 250 US dollar, modalnya jadi 500 US dollar. Jadi buruan daftar melalui link myebs.co.id, kemudian deposit dan klaim bonus depositnya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah data dari ketenaga kerjaan ya. Data ini sangat penting karena dari data ini menjadi asal muasal dari kenaikan suku bunga sebuah negara, seperti contohnya adalah Amerika Serikat. Naik turunnya kondisi tenaga kerja di AS ini sangat mempengaruhi sekali bagi segala aspek kehidupan, mulai dari laju pertumbuhan ekonomi sampai dengan inflasi, yang ini akan membuat The Fed sebagai bank sentral untuk melakukan kebijakan moneternya dalam menaikkan atau menurunkan suku bunga. Nah, data ini diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja AS setiap sebulan sekali pada minggu pertama di hari Jumat, dan data ini terdiri dari 4 data, yaitu yang pertama adalah non-farm payroll, yang kedua unemployment rate, yang ketiga adalah average hourly earning, dan average work week sheet. Yang pertama yang akan kita bahas adalah non-farm payroll ya. Non-farm payroll ini adalah data penerima upah pekerja di luar dari sektor pertanian. Karena di sektor pertanian itu di AS mempunyai jumlah tenaga kerja yang jarang berubah, jadi nggak bisa dipakai sebagai patokan untuk melakukan kebijakan ekonomi. Jadi nggak bisa dipakai untuk perkembangan laju perekonomian. Data ini sangat berpengaruh sekali terhadap PDB atau produk domestik bruto, dan sangat ditunggu-tunggu sekali baik oleh investor maupun oleh trader. Logika yang bisa dilakukan ketika data ini dirilis yaitu bila datanya membaik, maka otomatis daya beli masyarakat juga akan meningkat. Di sini data personal income dan data personal spending juga ikut meningkat. Jika konsumsi meningkat, maka otomatis barang-barang di toko kelontong dan di toko retail itu akan meningkat penjualannya, dan persediaan di toko retail dan toko kelontong ini akan berkurang, sehingga pesanan ke pabrik akan meningkat, atau data durability goods order akan meningkat. Bila pesanan meningkat, maka pesanan di pabrik juga akan meningkat, dan data PMI manufacturing itu akan meningkat juga. Kalau pesanan di pabrik meningkat, maka pabrik ini akan membutuhkan produk bahan baku dan juga bahan bakar. Kalau produk bahan baku dan bahan bakarnya mengalami kelangkaan, di sini akan terjadi kenaikan harga pada produk jadi. Nah, ketika terjadi kenaikan harga ini, itu merupakan salah satu penyebab dari inflasi atau data CPI-nya meningkat. CPI yang meningkat ini juga disebabkan oleh banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Dan ketika uang yang beredar di masyarakat itu tinggi, maka ini membahayakan bagi bank sentral dalam melakukan penanggulangan terhadap ancaman resesi. Oleh karena itu, ketika terjadi kondisi seperti ini, bank sentral akan membuat kebijakan moneternya dengan cara pengetatan kebijakan moneter atau menaikkan suku bunganya, yang dilakukan melalui rapat seperti FOMC meeting. Tapi kadang-kadang bank sentral juga tidak memberikan sinyal secara tiba-tiba begitu saja bisa menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunganya. Tujuan dari menaikkan suku bunga ini untuk menarik dana-dana yang berada di luar dari bank sentral. Selain itu, ketika data NFP itu bagus, maka di sektor properti itu juga ikut naik, karena ketika upah meningkat, maka banyak yang membeli properti, baik itu properti baru maupun properti bekas. Di samping itu, kegiatan perbankan juga naik karena banyak juga yang melakukan kredit perumahan. Data NFP ini sangat
besar sekali pengaruhnya sehingga banyak investor dan trader lebih memperhatikan data NFP ini daripada data yang lainnya. Yang kedua itu tingkat pengangguran atau unemployment rate. Tingkat pengangguran itu juga sangat penting karena ini merupakan salah satu indikator makroekonomi. Jadi pengangguran di suatu negara itu nggak bisa hilang sama sekali karena ada pengangguran friksional, yaitu ada pengangguran karena adanya angkatan kerja baru, seperti orang yang baru lulus kuliah atau orang yang baru lulus sekolah atau orang yang baru pindah pekerjaan atau bahkan orang yang baru dipecat. Kemudian ada pengangguran struktural, ini adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Asumsi yang pertama, ketika data itu dirilis naik dari data sebelumnya, maka kondisi tenaga kerja di sebuah negara tersebut akan membawa masalah baik dampak terhadap ekonomi maupun situasi keamanan yang berpotensi untuk membuat kondisi tidak kondusif. Pemerintah sebagai pengatur kebijakan fiskal ini akan terbebani dengan kenaikan pengangguran tenaga kerja ini. Jadi pemerintah harus menyediakan dana untuk menciptakan pekerjaan atau memberikan modal supaya mereka dapat memenuhi kebutuhannya seperti bisa membangun bisnis atau membuat toko kelontong, jadi mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bagi bank sentral sebagai pembuat kebijakan di bidang moneter, mereka akan melakukan penurunan suku bunga atau melonggarkan moneternya, sehingga bunga kredit investasi itu akan turun dan nilai mata uangnya juga akan turun, dan ini sangat bagus sekali untuk investor baik di dalam maupun luar negeri. Tujuan utama bank adalah untuk meningkatkan usaha di dalam negeri sehingga kegiatan investasi akan meningkat dan ekonomi juga akan ikut meningkat. Nah, ketika ekonomi meningkat, daya beli meningkat dan permintaan barang itu juga meningkat, maka di sini akan timbul inflasi. Nah, disinilah akan masuk ke asumsi yang kedua, yaitu ketika inflasi meningkat dan daya beli masyarakat juga meningkat, maka uang yang beredar di masyarakat itu juga tinggi, dan ini sangat membahayakan sekali bagi kekuatan bank sentral dalam melakukan penanggulangan terhadap resesi ekonomi. Nah, yang akan dilakukan bank sentral ketika terjadi kondisi seperti ini adalah pengetatan moneter atau menaikkan suku bunganya. Nah, dengan menaikkan suku bunga, maka mata uang tersebut akan menguat. Dan jika ini terjadi di Amerika, maka dolar akan menguat dan akan menguat juga terhadap harga emas. Kemudian rata-rata pendapatan per jam dan rata-rata jam kerja dalam satu minggu. Ini sangat mempengaruhi sektor manufaktur atau pabrikan. Data ini sangat penting karena merupakan salah satu dari indikator ekonomi makro. Jadi besar kecilnya jumlah dari kedua data tersebut ini dapat mempengaruhi lingkungan sekitar data tersebut dirilis, terutama di Amerika ya. Logikanya sebagai seorang investor dan trader, ketika datanya dirilis dan hasilnya adalah menurun dari data sebelumnya, asumsi yang pertama ketika terjadi penurunan pada rilisnya data ini, maka ini akan membawa dampak terhadap situasi ekonomi di negara tersebut, terutama di AS ya, karena ini datanya terbit di Amerika. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan fiskal ini akan terbebani dengan adanya data ini. Kemudian pemerintah itu harus menyediakan dana untuk menciptakan pekerjaan atau memberikan insentif supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan cara seperti membuka bisnis atau membuka toko kelontong dan lain-lain. Untuk bank sentral sebagai pemegang kebijakan moneter, mereka akan melakukan penurunan suku bunga atau melonggarkan kebijakan moneternya ya. Dengan menurunkan suku bunga, maka nilai mata uangnya akan turun, dan ini sangat bagus sekali untuk menarik investor baik dari investor luar negeri maupun investor dari dalam negeri. Nah, siklusnya berputar-putar seperti ini ya. Ketika kebijakan dari pemerintah dan The Fed ini berhasil, maka akan terjadi peningkatan penerimaan upah, dan kalau penerimaan upah itu meningkat, maka daya beli masyarakat itu akan meningkat. Ketika konsumsi meningkat, maka akan terjadi kenaikan harga barang konsumsi di sini, dan bank sentral akan mengambil peran untuk menaikkan suku bunganya karena uang yang beredar di masyarakat itu sangat besar, sehingga bank sentral harus mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya adalah GDP atau Gross Domestic Product, atau bahasa Indonesia adalah produk domestik bruto ya. Nah, GDP ini sangat penting sekali sebagai tolak ukur perekonomian sebuah negara dalam menghadapi persaingan global ya. Kalau di Indonesia, GDP ini dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik, sedangkan kalau di Amerika itu dilaporkan oleh Department of Commerce.
dan dirilis tiap 3 bulan sekali. PDB ini adalah nilai baik itu barang maupun jasa yang diproduksi oleh negara yang bersangkutan dalam waktu tertentu. Nah, besar kecil dari jumlah GDP ini itu sangat mempengaruhi sekali terhadap lingkungan sekitar negara tersebut. Logika yang dapat kita lakukan sebagai seorang investor dan trader, ketika data ini dirilis, asumsi pertama, kalau datanya mengalami penurunan, maka terjadi penurunan ekonomi di negara itu. Nah, ketika terjadi perlambatan ekonomi di suatu negara, maka dapat menimbulkan efek negatif terhadap situasi ekonomi maupun situasi keamanan di suatu negara. Nah, pemerintah sebagai pemegang kebijakan fiskal itu akan terbebani dengan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonominya. Maka pemerintah harus memberikan dana untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan insentif supaya mereka dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara membuka bisnis ataupun membuka toko kelontong. Nah, Bank Sentral sebagai pemegang kebijakan moneter ini akan menurunkan suku bunganya atau melonggarkan kebijakan moneter dengan tujuan untuk merendahkan bunga kredit investasi di negara tersebut sehingga nilai mata uangnya akan turun, dan kondisi seperti ini sangat bagus sekali untuk menarik investor baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ketika kebijakan-kebijakan ini berhasil, maka kegiatan ekonomi akan berjalan dan data-data dari ketenagakerjaan juga akan meningkat, kemudian akan merembet juga kepada GDP yang meningkat, dan yang terjadi di masyarakat, mereka akan mendapatkan upah yang tinggi, kemudian daya beli masyarakat juga akan meningkat, konsumsi juga akan meningkat, uang yang beredar di masyarakat juga akan meningkat, maka Bank Sentral akan melakukan asumsi yang kedua, yaitu melakukan pengetatan moneter dengan cara menaikkan suku bunga. Kesimpulannya adalah data ini sangat penting sekali untuk teman-teman yang trading jangka panjang dan trading untuk tujuan investasi. Bagi teman-teman yang trading jangka pendek seperti harian atau scalping misalnya, data fundamental seperti ini itu tidak perlu. Jadi tergantung dari teman-teman gaya tradingnya apa, mau gaya trading jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka panjang, data-data seperti ini sangat diperlukan sekali. Nah, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman trading jangka pendek itu tidak perlu memperhatikan data-data fundamental seperti ini. Tapi kalau teman-teman trading jangka panjang, maka data-data seperti ini sangat penting untuk teman-teman perhatikan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa daftar di link myebs.co.id untuk mendapatkan bonus deposit 100%. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.